Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Herianto Rambe dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 Institut Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu mata kuliah hukum acara pidana yang berjudul perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru. Lanjut, adapun perbedaan KUHP lama dan baru itu ada beberapa poin. Contohnya yang pertama adalah asal usul dan tujuan. Dalam KUHP lama aslinya warisan Belanda, Wetboek van Stravert tahun 1918. Adapun dalam KUHP lama yang kedua adalah disahkan di Indonesia tahun 1946. Tapi isinya masih banyak mengikuti hukum kolonial. Terus tujuannya lebih ke menghukum pelaku. Adapun dalam KUHP baru itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Poin yang pertama adalah buatan bangsa Indonesia sendiri dan disahkan Desember 2022. Berlaku mulai tahun 2026. Berarti berlaku pada tahun depan. Ini kan masih tahun 2025. Terus tujuannya tidak hanya menghukum, tapi juga memulihkan dan mendidik pelaku. Adapun poin yang kedua adalah tentang isi dan struktur. Dalam KUHP lama kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya Indonesia. Terus banyak pasal tidak relevan dengan zaman sekarang. Misal tentang mata uang gulden. Dalam KUHP baru lebih modern dan kontekstual. Dan ada tambahan pasal-pasal baru tentang kejahatan dunia maya, korporasi, dan hukum adat atau living law. Adapun poin yang ketiga tentang nilai dan prinsip. Dalam KUHP lama fokus pada balas dendam atau retributif. Sedangkan KUHP baru mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian dengan cara memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Adapun poin yang keempat, perubahan penting. Adapun seperti topik yang pertama, topik perzinahan dan kumpul kebo. Dalam KUHP lama tidak diatur secara luas, sedangkan KUHP baru dapat dipidana jika ada pengaduan dari pihak keluarga. Topik penghinaan presiden atau wakil presiden. Dalam KUHP lama dihapus oleh MK tahun 2016. Sedangkan dalam KUHP baru dihidupkan kembali tapi bukan delik umum atau harus ada pengaduan. Dalam topik hukum adat atau living law, dalam KUHP lama itu tidak diakui. Sedangkan dalam KUHP baru diakui dan bisa digunakan jika sesuai HAM dan Pancasila. Adapun topik pidana mati, dalam KUHP lama langsung dijatuhkan. Sedangkan dalam KUHP baru jadi pidana alternatif dan bisa diubah jika terpidana berkelakuan baik. Adapun topik tentang tanggung jawab korporasi, dalam KUHP lama itu langsung dijatuhkan. Tapi dalam KUHP baru sekarang korporasi bisa dipidana. Maaf. Dalam KUHP baru jadi pidana. Mohon maaf yang tadi tentang pidana mati ya. Oke. Adapun topik tentang hukum adat atau living law itu tidak diakui. Dalam KUHP baru diakui bisa digunakan jika sesuai HAM dan Pancasila. Adapun tadi pidana mati, dalam KUHP lama langsung dijatuhkan. Tapi dalam KUHP baru jadi pidana alternatif dan bisa diubah jika terpidana berkelakuan baik.
Dalam topik tanggung jawab korporasi tadi bisa dalam KUHP lama itu tidak diatur. Sedangkan dalam KUHP baru sekarang korporasi bisa dipidana. Tentang topik pidana percobaan pengawasan dan restoratif. Dalam KUHP lama belum dikenal, sedangkan dalam KUHP baru diperkenalkan untuk rehabilitasi dan pemulihan sosial. Adapun inti topik kapan berlaku antara KUHP dan lama, KUHP lama dan baru. Dalam KUHP lama itu masih berlaku sampai sekarang. Sedangkan KUHP baru akan dimulai berlaku pada tahun 2026 mendatang. Kan sekarang masih tahun 2025 nih. Jadi memberi waktu 3 tahun untuk penyesuaian masa transisi. Adapun kesimpulan antara KUHP baru dan lama. KUHP baru adalah upaya Indonesia meninggalkan warisan hukum kolonial dan menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi, kontekstual dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Adapun dalam KUHP lama kesimpulannya adalah sistem hukum pidana warisan kolonial yang masih efektif digunakan tetapi sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan tuntutan zaman sehingga perlu diperbaharui melalui KUHP baru. Demikian isi dari pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.